Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Daniel di video pembelajaran Daniel Amri Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai dinamika populasi. Nah, apa yang dimaksud dengan dinamika populasi? Dinamika populasi berasal dari kata dinamika, yaitu perubahan. Perubahan itu bisa berubah maju dan bisa berubah mundur, ya, bertambah jumlahnya atau berkurang jumlahnya. Sedangkan populasi seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu populasi adalah kumpulan dari individu-individu sejenis yang menempati suatu wilayah. Oke, sehingga dinamika populasi dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada populasi di suatu lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika populasi, atau dengan kata lain, hal apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pertambahan jumlah populasi atau penurunan jumlah populasi. Ya, kita ikuti faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya dinamika populasi itu. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu artinya faktor dalam, faktor yang berasal dari dalam diri populasi itu sendiri, yaitu faktor kesehatan. Jadi kalau di suatu populasi itu ada yang sakit, maka jumlahnya akan berkurang atau menurun. Sementara kalau dalam populasi itu sehat semua, maka dia akan bertambah jumlahnya karena dapat berkembang biak, dapat melakukan aktivitas hidup sehingga jumlahnya menjadi meningkat. Nah, itu disebut dengan dinamika populasi yang dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu contohnya kesehatan populasi itu sendiri. Contoh faktor internal lain yang mempengaruhi dinamika populasi yaitu ada kompetisi. Nah, pada pembahasan yang lalu kita sudah mengetahui apa arti kompetisi. Kompetisi itu adalah persaingan individu yang sejenis untuk mendapatkan makanan, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan pasangan hidup. Jadi individu yang sejenis membentuk populasi, dan di dalam populasi itu antara sesamanya terjadi kompetisi atau persaingan, sehingga dalam hal ini ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, yang menang tadi ya akan hidup, kemudian yang kalah akan mati. Jadi sehingga jumlahnya akan berkurang, ya begitu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika populasi selain faktor internal tadi, juga ada faktor eksternal atau faktor di luar populasi. Jadi faktor di luar populasi juga dapat mempengaruhi pertambahan dan berkurangnya jumlah anggota populasi itu. Misalnya apa? Ya, interaksi dengan organisme lain. Interaksi dengan organisme lain. Jadi dalam hal ini, di dalam rantai makanan adanya interaksi hubungan memakan. Ya, misalnya harimau memakan kijang. Jadi itu yang disebut dengan predasi. Ya, predasi itu interaksi eksternal yang berasal dari faktor luar populasi itu. Akibatnya jumlah yang dimangsa seperti rusa akan berkurang jumlahnya. Begitu. Faktor eksternal lainnya misalnya bencana alam. Nah, bencana alam misalnya gunung meletus.
lahar-lahar gunung itu kan mengalir di kebun-kebun, akibatnya tumbuhan-tumbuhan itu mati. Nah, kemudian bencana alam juga dapat mengakibatkan kerusakan habitat, kerusakan tempat hidup. Nah, jadi kalau di situ ada tumbuh-tumbuhan, berarti di situ ada kupu-kupu, ada hewan-hewan lain yang memakan tumbuh-tumbuhan. Tapi karena adanya bencana gunung berapi yang laharnya meleleh gitu, gedebuk gitu, langsung matilah tumbuhan tadi. Kupu-kupu dan hewan-hewan lain pemakan tumbuhan pun tak mendapatkan makanan. Akhirnya keanekaragaman hayati di tempat itu akan berkurang, ya. Faktor eksternal lainnya yang lebih berbahaya dan sulit ditangani adalah faktor aktivitas manusia terhadap penurunan jumlah populasi di suatu tempat. Misalnya aktivitas manusia itu perburuan liar. Jadi udah jelas kalau udah diburu hewan itu akan berkurang jumlahnya. Begitu. Kemudian penebangan liar tadi, kayu yang ditebang masuk ke dalam sungai, akibatnya air sungai jadi tercemar, ikan-ikan, hewan-hewan air itu akan mati. Jadi jelas terjadi penurunan populasi terhadap ikan. Kemudian aktivitas manusia yang lainnya, misalnya mencemari lingkungan tadi, mencemari udara, mencemari tanah, karena aktivitas kita kan banyak, kadang-kadang limbah-limbah sampah kita buang ke lingkungan kita, mengakibatkan hewan-hewan atau organisme yang ada hidup di sekitar kita akan mati dan mengalami penurunan jumlah. Selain itu, kegiatan manusia juga dapat mengurangi jumlah populasi di suatu wilayah itu karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Jadi kalau di laut itu orang nangkap ikan itu tidak pilih-pilih, pilah-pilah, ya, berlebih-lebihan, semua diangkut. Seharusnya kita bijak, ya, yang sudah besar ya boleh kita ambil, atau yang sudah tidak produktif lagi, yang kecil-kecil itu dilepaskan kembali ke habitatnya agar dia dapat tumbuh berkembang sehingga populasinya akan bisa menjadi keseimbangan ekosistem gitu. Oke. Nah, baiklah anak-anak Bapak sekalian, mengenai dinamika populasi ini sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like and comment, ya. Dan kita akan ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Salam.